Ada yang bilang bahwa ibadah itu adalah urusan masing-masing setiap individu seseorang hanya dengan Tuhannya, sehingga orang lain nggak usah ikut campur. Oke, saya orang lain dan saya ikut campur. Saya ingin mengomentari hal ini, tetapi mungkin tidak dari sudut pandang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita langsung bawa ke konsep amar ma'ruf nahi mungkar, udah selesai, nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Jadi saya ingin membawanya ke ranah yang paling basic, ke ranah yang paling sederhana, yang paling esensial, yaitu rukun Islam. Buat yang belum tahu, rukun Islam itu ada 5. Saya rasa semuanya sudah tahu ya. Tapi ketahuilah bahwa 5-5-nya rukun Islam itu nggak ada satupun dari rukun Islam itu yang tidak melibatkan orang lain di dalamnya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, syahadat. Ya, memang dalam hal teologi, dalam hal tauhid, syahadat seseorang nggak harus didengarkan oleh orang lain. Selama dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia meyakini semua yang datang dari Nabi, dia membenarkan itu semua, maka cukup baginya untuk menjadi seorang mukmin. Tetapi dalam hal fikih tidak sesederhana itu. Orang yang tidak pernah diketahui bahwa dia pernah bersyahadat, maka dia tidak layak diperlakukan sebagai seorang muslim. Tidak pernah diketahui bahwa dia pernah bersyahadat. Ini bisa didengar langsung perkataan dia mengucapkan syahadat, atau diketahui dia melakukan sholat. Yang kita tahu bahwa dalam sholat itu ada syahadatnya. Orang yang tidak pernah diketahui ini, tidak pernah didengarkan bahwa dia pernah bersyahadat, tidak pernah diketahui dia pernah sholat, maka dia tidak layak diperlakukan sebagai seorang muslim, misalnya dalam perawatan jenazah. Yang kedua, sholat. Ya, sholat adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Tetapi ketahuilah bahwa semua ulama sepakat bahwa sholat fardu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih baik daripada sholat fardu yang dilakukan sendirian, atau yang biasa kita sebut dengan jamaah. Nah, jamaah ini nggak sendirian. Jamaah itu yuk bersama-sama dengan orang lain. Meskipun ada istilah, nanti saya jamaah sendiri ya, itu maksudnya dia membuat kelompok sendiri, nggak terus sholat sendirian disebut jamaah. Oke lah, untuk sholat yang reguler semacam itu memang boleh tidak jamaah, boleh dilakukan sendirian. Tetapi ada juga sholat yang harus jamaah, yaitu sholat Jumat. Dan ini membutuhkan kuantitas yang lebih banyak lagi. Nggak bisa orang Jumatan terus sendirian, adzan sendiri, terus khutbah sendiri, qomat sendiri, ngimami sendiri, makmum sendiri, nggak bisa. Melibatkan orang lain. Yang ketiga, zakat. Saya rasa kita tidak perlu membahasnya terlalu panjang, karena kita sama-sama tahu zakat nggak mungkin dilakukan sendirian. Harus ada pemberi, harus ada penerima. Nggak mungkin saya zakat, terus saya berikan pada diri saya sendiri, kan nggak mungkin. Yang keempat, puasa. Bahkan sebelum kita melakukan puasa, kita sudah butuh orang lain untuk memberitahu kita kapan puasa dilakukan. Karena nggak mungkin semua kita melihat hilal, nggak mungkin. Makanya Al-Quran bilang, faman syahida minkumus syahra falyasum. Minkum, nggak semua. Yang terakhir, haji. Sekaya apapun seseorang, pasti masih membutuhkan orang lain untuk bisa berhaji. Dia butuh travel, butuh kendaraan, butuh berkas-berkas, butuh penginapan, bahkan se-backpacker apapun itu masih tetap membutuhkan orang lain gitu. Jadi kelima-limanya dari rukun Islam ini nggak ada yang benar-benar privat banget, itu nggak ada.